Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IPE 6B dari Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia yang akan memaparkan poster kami tentang dampak bahaya dari rokok. Selanjutnya akan dijelaskan untuk latar belakangnya oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Naironisa Putri Abdullah dengan NIM 257111143. Yang pertama adalah latar belakang. Untuk di Indonesia telah menghadapi krisis perokok remaja yang mencapai 16,4 juta jiwa, yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Di lingkungan akademis, merokok dijadikan sebagai pelampiasan stres dan juga bagian dari gaya hidup mereka. Mayoritas dari mereka juga sebenarnya sudah memahami risiko penyakit mematikan, tetapi cenderung meremehkan dampak klinis tersebut serta kurang menyadari bahwa bahaya fatal asap rokok bagi perokok pasif di sekitarnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Adiasta Syafat Askira dengan NIM 257111174 dari Prodi Kedokteran. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan Indonesia masih memiliki sekitar 70 juta perokok aktif, di mana usia mulai merokok di Indonesia itu sebagian besar yaitu sekitar 76,4% dimulai pada usia sekitar kurang dari sampai sama dengan 19 tahun. Kemudian sisanya itu baru di atas dari 19 tahun. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya Jihan Nadira dengan NIM 2571124. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab perilaku merokok. Ada beberapa faktor. Yang pertama ada faktor lingkungan, yaitu terutama dari pengaruh teman dan juga keluarga. Yang kedua adalah faktor psikologis, yaitu cara dia memilih untuk mengatasi stres, kecemasan, atau tekanan emosionalnya. Yang ketiga adalah eksplorasi atau rasa penasaran dan ingin mencoba terutama di usia muda. Yang keempat adalah paparan media. Pengaruh iklan dan citra gaya hidup di media sosial itu dapat sangat mempengaruhi perilaku merokok. Yang terakhir adalah akses, yaitu dari harga yang murah dan mudah didapatkan atau dengan penjualan eceran dapat memudahkan seseorang itu melakukan merokok. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Dandi Azami Hatziki dengan NIM 257111197. Saya akan menjelaskan tentang peran kedokteran dalam hal ini, yaitu terdapat peran yaitu deteksi dan penilaian. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tingkat ketergantungan nikotin dan dampak merokok terhadap kesehatan pasien. Yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan untuk mendeteksi penyakit akibat rokok seperti gangguan paru-paru dan kardiovaskular. Selanjutnya ada tata laksana. Yang pertama yaitu menyusun rencana berhenti merokok yang disesuaikan dengan kondisi pasien dan kesiapan pasien itu sendiri. Dan yang kedua yaitu melakukan pemantauan serta evaluasi berkala untuk meningkatkan keberhasilan berhenti merokok. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Yaitu perkenalkan, nama saya Aira Sekar Pratita dengan NIM 257111229. Di sini saya akan menjelaskan inovasi dan solusi. Yang pertama yaitu di mana hari tanpa rokok atau disebut yang kita ambil dari rencana ASE adalah Commit with Us. Aksi nyata berhenti merokok di lingkungan UI. Yang pertama adalah booth edukasi interaktif, kedua adalah demo dan inovasi herbal, ketiga adalah komunitas pendukung, dan keempat adalah 7 day tracking, dan yang terakhir adalah challenge commit with us. Untuk sisanya atau penjelasan pembuatan cara untuk komitmen akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Salwana Syuhazara Salama dari program studi farmasi dengan NIM 246131192. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai dampak rokok dalam rangkaian program Commit to Quit. Setelah teman-teman saya menjelaskan mengenai rokok beserta kandungan zat berbahaya yang terkandung di dalamnya, selanjutnya saya akan membahas dampak yang ditimbulkan akibat kebiasaan merokok.
Memahami dampak rokok sangat penting karena seringkali seseorang baru menyadari bahwa bahaya merokok setelah muncul gangguan kesehatan. Padahal, sebagian besar dampak tersebut sebenarnya dapat dicegah apabila seseorang berhenti merokok sejak dini. Merokok nggak hanya berdampak pada paru-paru, tetapi juga hampir seluruh organ tubuh. Kandungan zat berbahaya dalam rokok seperti nikotin, tar, dan karbon monoksida dapat memicu berbagai penyakit serius. Yang pertama yaitu meningkatkan resiko kanker paru-paru. Tar yang masuk ke dalam saluran pernafasan dapat merusak sel paru-paru secara bertahap. Kerusakan yang terjadi terus-menerus dapat memicu pertumbuhan sel yang tidak normal hingga berkembang menjadi kanker paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi yang berkaitan dengan kebiasaan merokok. Selain itu, merokok juga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, seperti serangan jantung dan stroke. Nikotin menyebabkan peningkatan tekanan darah dan denyut jantung, sedangkan karbon monoksida mengurangi kemampuan darah membawa oksigen. Akibatnya, jantung harus bekerja lebih keras sehingga risiko terjadi penyumbatan pembuluh darah dan gangguan fungsi jantung menjadi lebih tinggi. Dampak berikutnya adalah penyakit paru obstruktif kronis (PPOK), yaitu kondisi ketika saluran nafas mengalami penyempitan sehingga penderita sering mengalami sesak nafas, batuk kronis, dan penurunan fungsi paru. Penyakit ini bersifat progresif sehingga kualitas hidup penderita dapat menurun secara signifikan. Selain mengaruhi organ dalam, perokok juga dapat menyebabkan kerusakan gigi dan mulut, seperti gigi menguning, bau mulut, radang gusi, hingga meningkatkan resiko kanker mulut. Dampak ini sering kali dianggap sepele, padahal dapat memengaruhi kesehatan dan kepercayaan diri seseorang. Bagi ibu hamil, paparan asap rokok juga sangat berbahaya karena dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin, meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah, kelahiran prematur, bahkan keguguran. Perlu diingatkan bahwa dampak tersebut tidak hanya dialami oleh perokok aktif, tetapi juga perokok pasif. Orang di sekitar perokok, termasuk anak-anak, tetap menghirup zat beracun dari asap rokok sehingga berisiko mengalami gangguan pernafasan, asma, infeksi saluran nafas, hingga penyakit kronis lainnya. Dari berbagai dampak tersebut, dapat kita lihat bahwa merokok bukan hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga membahayakan kesehatan orang-orang di sekitar. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan berhenti merokok menjadi langkah yang sangat penting. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dan membantu seseorang berhenti merokok. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Syahwanela Rahmatika dengan NIM 246133197 dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan dari rokok itu sendiri. Untuk mengurangi kebiasaan merokok, itu terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat kita lakukan. Nah, langkah pertamanya itu adalah menetapkan alasan dan komitmen yang kuat untuk berhenti merokok. Nah, motivasi yang jelas akan membantu seseorang itu untuk tetap bertahan ketika menghadapi keinginan untuk merokok. Selanjutnya, jumlah rokok itu dapat dikurangi secara bertahap agar tubuh itu memiliki waktu untuk beradaptasi dan gejala withdrawal tidak terlalu berat. Kemudian penting untuk menghindari situasi yang memicu keinginan merokok, misalnya saat berkumpul dengan teman yang merokok atau ketika sedang mengalami stres. Pada poster ini sendiri, kami juga menawarkan alternatif berupa komitmen yang yaitu sebuah permen herbal yang digunakan sebagai media pendukung untuk membantu mengalihkan craving atau keinginan merokok. Nah, perlu ditekankan bahwa komitmen bukan merupakan terapi utama, melainkan salah satu bentuk dukungan selama proses berhenti merokok itu. Yang terakhir, proses berhenti merokok itu perlu dilakukan secara konsisten karena perubahan perilaku membutuhkan waktu dan komitmen. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Lalu Gita Wiryaninda Ramadhani dengan NIM 246139193 dari Prodi Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Challenge Commit with Us. Nah, sebagai bentuk tindak lanjut dari poster ini, kami merancang sebuah program sederhana yang kami beri nama Commit with Us. Nah, di sini mahasiswa yang memiliki keinginan untuk berhenti merokok dapat bergabung melalui QR Code yang tersedia pada poster
dengan mengisi Google Form sebagai bentuk komitmen mengikuti program. Nah, peserta yang telah bergabung kemudian akan mengikuti challenge selama 7 hari. Selama periode tersebut, peserta akan melakukan komitmen tracking dan monitoring harian untuk melihat perkembangan mereka. Sebagai media pendukung, peserta akan memperoleh komitmen yang dapat digunakan saat muncul craving terhadap rokok. Nah, selain itu, peserta juga akan bergabung dalam komunitas sehingga mereka memperoleh dukungan dan motivasi dari sesama peserta. Kemudian di akhir program nanti akan dilakukan evaluasi perkembangan peserta dan akan diberi apresiasi berupa door prize bagi peserta yang berhasil menyelesaikan challenge. Harapannya program ini dapat meningkatkan motivasi berhenti merokok sekaligus mengurangi resiko relapse. Baik, perkenalkan nama saya Arya Reskia dengan NIM 24613194. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran farmasi. Dalam program Commit to Quit, farmasi memiliki peran penting tidak dalam penyediaan informasi obat, tetapi juga dalam edukasi dan pendampingan selama proses berhentinya merokok. Peran pertama adalah memberikan edukasi mengenai bahaya rokok serta zat adiktif nikotin yang menyebabkan ketergantungan. Farmasis juga menjelaskan bahwa gejala seperti craving, mudah marah, cemas, sulit berkonsentrasi, dan gangguan tidur merupakan gejala withdrawal syndrome yang umum terjadi saat seseorang berhenti merokok. Selain edukasi, farmasis juga berperan memberikan informasi mengenai terapi berhenti merokok yang telah terbukti efektif, seperti nicotine replacement therapy atau NRT, sesuai kebutuhan dan kondisi pasien. Kemudian, farmasis memberikan konseling dan motivasi kepada peserta yang tetap konsisten menjalani proses berhenti merokok. Pendampingan ini penting karena banyak perokok yang mengalami replace akibat tidak mampu mengatasi gejala withdrawal. Melalui kolaborasi antara tenaga kesehatan, dukungan lingkungan, serta komitmen individu, diharapkan keberhasilan berhenti merokok dapat meningkat. Perkenalkan, nama saya Nadifainas Pratista dengan NIM 24613195. Saya dari Prodi Farmasi. Nah, untuk sebagian kesimpulannya, merokok tuh masih menjadi permasalahan kesehatan yang banyak ditemukan di kalangan mahasiswa. Meskipun banyak perokok memiliki keinginan untuk berhenti, proses tersebut seringkali tidak mudah karena munculnya withdrawal syndrome yang dapat meningkatkan risiko relapse. Melalui poster Commit to Quit, kami tidak hanya memberikan edukasi mengenai bahaya rokok dan cara pencegahannya, tetapi juga menawarkan sebuah program pendampingan berupa Commit with Us. Program ini menggabungkan edukasi komunitas pendukung, komitmen tracking, serta komitmen sebagai media pendukung untuk membantu mengalihkan craving selama proses berhenti merokok. Selain itu, kolaborasi antar profesi juga menjadi bagian penting dalam program ini. Peran tenaga kesehatan, khususnya farmasis, dalam memberikan informasi, edukasi, konseling, serta informasi mengenai terapi berhenti merokok diharapkan dapat membantu peserta mempertahankan komitmennya dan menurunkan risiko relapse. Harapan kami, program Commit to Quit dapat menjadi langkah awal untuk membangun budaya hidup sehat dan mendorong semakin banyak mahasiswa berani berkomitmen untuk berhenti merokok. Sebagai penutup, kami berharap program ini dapat menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran dan motivasi mahasiswa untuk berhenti merokok, sehingga tercipta lingkungan kampus yang lebih sehat dan bebas dari paparan asap rokok. Semoga upaya kecil yang kami gagas ini dapat memberikan manfaat, menginspirasi lebih banyak orang untuk memulai hidup yang lebih sehat, serta menjadi salah satu bentuk kontribusi kami dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, dan kekuatan kepada kita semua untuk menerapkan pola hidup yang lebih sehat, serta menjauhkan diri dari kebiasaan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf apabila dalam penyampaian maupun isi materi masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.